Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana siyaman lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin segenap jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Bani Umar yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah melaksanakan ibadah puasa hari yang ke-7 ya. Puasa yang ke-7 Pak. 7 apa 10? 7 ya. Malam tarawih yang ke-8. Semoga amal ibadah yang telah maupun yang sedang kita kerjakan senantiasa mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang sholat di masjid ini saya doain semua. Aminin doa saya Pak. Bu, aminin doa saya. Bu, aminin doa saya. Karena doa orang yang sedang berpuasa atau orang yang telah berbuka puasa di bulan Ramadan, doanya nggak bakal ditolak sama Allah. Ya Allah, yang sholat di masjid ini ya Allah semoga hidupnya berkah. Amin. Tangan diangkat. Udah pada tua orang paham pisan adab doa, angkat tangannya. Orang yang angkat doa itu orang yang sombong. Adabnya kudu begitu. Ngaji apa ngaji ngerti, angkat tangannya. Ya Allah, semoga yang sholat di masjid ini semoga hidupnya pada berkah. Kalau berkah saya doain kapan waktu Bapak Ibu bisa ke Mekah, bisa tawaf melilingi Ka'bah, bisa sa'i dari Safa dan Marwah, bisa mabit di Mina dan di Musdalifah, bisa melontar jumrah ula, wusta dan Aqabah. Mudah-mudahan kita semua nanti insya Allah bisa wukuf di Arafah. Semoga pulang haji dan umrohnya penghasilan suami ibu bertambah. Kalau bertambah ibu saya doain mudah-mudahan bisa kebeli tanah, bisa kebeli sawah, bisa bangun kontrakan rumah, bisa beli mobil yang mewah, anaknya soleh solehah, sekolahnya ampe kuliah. Mudah-mudahan ada yang jadi lurah, rumah tangganya sakinah, mawadah dan warahmah. Mudah-mudahan suaminya, istrinya pada nambah. Pada takut ngaminin ya. Iya, maksudnya nambah kasih sayangnya. Ibu bapak yang saya muliakan, Ramadan ini Bapak Ibu hanya diberikan untuk umatnya baginda Rasul. Karena Allah sayang sama umat baginda Rasul, dikasih Ramadan khusus untuk umat baginda Rasulillah. Orang nanya, Pak Ustadz, emang ngapa Allah kasih Ramadan khusus untuk umat baginda Rasul? Nomor 1, karena umurnya umat Nabi Muhammad relatif singkat. Tidak dibandingkan dengan Nabi sebelumnya. Umur kita ini umat baginda Rasul lebih pendek Pak dibandingkan Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam umurnya berapa tahun? Anak-anak tahu nggak berapa umur Nabi Nuh? Dikasih duit 20.000. Nabi Nuh berapa umurnya nak? Tahu nggak berapa umur Nabi Nuh? Ganteng? Ada. Berapa umurnya? Ada. Ini 25.000 dah. Berapa? Ayo 30 naik.
Gocap. Berapa? Nyebutin aja, nyebutin. Berapa umur Nabi Nuh? Bah? 930. Dikit lagi, Pak. Iya, dikit lagi. Cepet, nak, cepet. Ayo, berapa umurnya? Berapa? Hah? 900? Sini. Kalau masa kecil mah jangan banyak-banyak. Nih. Tuh. Cepet, nggak bagus, nggak mendidik ya. Satu, sayanya rugi. Nabi Nuh umurnya pas 950 tahun. Sampai malaikat Israil bete nungguinnya, kelamaan Pak. Lah 950 tahun nungguin. Saya aja nungguin bini saya shopping di Tamrin City atau di Tanah Abang 3 jam saya nungguin bini saya Pak, bete banget Pak. Udah kopi habis, Indomie habis, sampai rokok setengah habis Pak. Belum datang juga, bete. Nabi Nuh 950 tahun ditungguin sama Israil. Sampai Israil nanya pas saking kelamaan, ya atwalal anbiya'i umuru kaifa wajadtal haya. Wahai Nabi yang panjang umurnya, apa yang kau rasakan dikasih umur 950 tahun? Apa kata Nabi Nuh? Wajadtu hayati kadar laha babani dakhaltu min bainihima wa kharajtu minal akhir. Aku dikasih umur 950 tahun sebentar benar, Laksana saya punya satu bangunan. Saya masuk dari pintu pertama, saya keluar dari pintu yang lain. Logikanya begini, rumah saya cuma 110 meter Pak. Saya masuk dari pintu depan, saya jalan ke dapur nih, nggak nyampe semenit. Begitu singkatnya hidup dunia. Nabi aja 63 Pak. Ini yang di sini jarang ke 70 dah. Nah, saya tanya nih, Bapak berapa umurnya? Hah? 62, Nabi 63 Pak. Berarti kalau 62 lah tahun besok. Maksudnya tahun besok 63-nya. Karena kematian Bapak Ibu bukan urusan tua. Bukan, emang udah ajalnya. Dulu saya masih tinggal di kawasan Singapura, di Singgalan Taman Puring di Mestik sana. Itu ada Pak Haji Mahmud usia 72 tahun Pak, pengen mati kagak mati-mati. Kalau ada yang muda meninggal Pak, dia nangis Pak. Mbak, ngapain sih nangis Pak? Gua kesian Din. Mengapa? Tuh masih muda 40 tahun, anaknya 5 mati. Gua yang pengen mati, orang mati-mati. Tenang aja Mbak, entar ya Bapak mati, saya bilang gitu. Yang meninggal siapa Pak? Cucunya 10 tahun. Anak engkongnya 72 tahun masih bertahan, cucunya 10 tahun meninggal. Kan pengen saya nih, ngapa sih engkongnya aja yang mati? Dia mau udah kelamaan hidupnya, cucunya 10 tahun meninggal. Yang sakit mati Pak, yang sehat mati. Ibu saya bawa saya sakit sebabnya. Tapi ada orang sehat meninggal Pak. Nah di Cianjur dikasih gempa dulu ya, banyak yang mati. Orang lagi tidur mati, naik motor mati, lagi makan bubur ayam aja Pak di Cianjur lagi gempa mati Pak. Lagi makan bubur ayam keuruk rumah tingkat mati dia. Nih, saya kasih gambaran. Kita yang sehat jangan bilang kita lama hidupnya Pak. Ibu kenal nggak Ashraf Bu? Ashraf, orang Malaysia, suaminya BCL, Bunga Citra Lestari, yang kemarin sempat diisukan dekat sama Ariel Noah. Akhirnya nikahnya sama yang lain. Kena penyakit jantung Pak Ashraf. Vanessa Angel pernah dengar dong? Sasaru pernah dengar dong Vanessa Angel? Dia meninggalnya sehat Pak. Kan dia sebelum meninggal buat konten video di rumahnya sama suaminya, namanya si Bibi suaminya. Tuh bapaknya jual bahan di Tanah Abang itu. Iya, itu lagi buat konten bilang begini, Vanessa, papi kalau aku mati, papi gimana? Aku mati juga Mi. Ternyata Vanessa pengen mati bareng, lakinya pengen mati bareng sama Vanessa. Ketika dibuat konten video pengen mati bareng, malaikat Israil pencabut nyawa lagi namu di rumah dia. Dia dengar omongannya pengen mati bareng, diwujudkan mati kecelakaan tunggal di tol. Berdua mati kan? Anaknya mati nggak? Enggak tuh yang kecil tuh. Anak satu nggak mati, namanya si Jala anaknya. Umurnya 3,5 tahun dia Bu. Tahun besok dia mau sekolah TKA katanya. Tuh orang sehat mati. Haji Mas Said
anggota DPR pusat, artis putih tinggi ganteng, mantan suami si Reza, penyanyi pop yang rambutnya ikel, yang sempat masuk penjara karena kasus narkoba, serangan jantung Pak, main futsal. Hati-hati yang main futsal ya. Tuh, panik itu. Iya. Orang Betawi bilang penyakit jantung itu angin duduk. Orang Betawi bilang jantung angin duduk. Ibu bayangin, bapak bayangin, anginnya duduk aja bisa nyabut nyawa orang. Tuh anginnya duduk. Kalau anginnya sambil lari, sekampung dikedes semua pada mati. Karena umurnya pendek-pendek Allah kasih Ramadan. Yang kedua, amalnya dikit, dosanya banyak. Kalau Allah nggak kasih Ramadan, kita semua Pak manusia yang merugi. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menutupi dosa kita melainkan bulan Ramadan. Yang sunnah jadi wajib, yang wajib Allah lipat gandakan. Maka Ramadan ada yang namanya tarbiyah. Tarbiyah apa yang Allah butuh dalam Ramadan? Satu, tarbiyatul imaniyah, pendidikan keyakinan sama Allah Pak. Ini yang salatkan orang-orang beriman. Kalau bukan beriman nggak mau datang Pak. Orang yang puasa orang beriman. Kalau nggak beriman nggak bakal mau. Kenapa? Karena orang beriman merasa tunduk akan perintah Sang Pencipta dan akan diawasi sama Allah, karena Allah punya pasukan-pasukan yang mengawasi kita. Said Abdullah bin Alwi al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah memberikan nasihat kepada kita, wa in kana qalbuka ma'ilan an ma'siyatik, jika hatimu katanya sudah mulai condong kepada kemaksiatan, au takassulan an ta'atik, atau bermalas-malasan untuk mengerjakan nilai ketaatan. Apa kata Said Abdullah bin Alwi al-Haddad? Fadhkur, ingat, annallaha nadhirun wa muhitun li ahwalina. Ingat Allah ngelihat kita, Allah ngawasin perbuatan kita, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Allah ngelihat kita Pak. Makanya ibadah yang lain ketahuan dia ibadah, lagi sholat ketahuan dia lagi sholat, ada ruku, ada sujud. Zakat ada duit yang dikeluarkan. Haji umroh, wah apalagi yang berangkat satu yang anten se-RT. Tapi puasa Pak nggak ada yang tahu. Yang tahu kita puasa siapa? Diri kita dan Allah. Ada nilai takut pengawasan kita sama Allah. Kenapa kita nggak mau buka jam 11 siang, jam 12 siang? Di kantor orang kerja bisa aja Pak makan di warung Padang, warung makan bisa. Kenapa dia nggak lakukan? Karena dia merasa diawasi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pejabat-pejabat kita Pak kalau beriman nggak bakal ada yang ngerusakin bangsa kita mah. Karena pejabat kita kebanyakan takut sama pimpinan, takut sama atasan, tapi nggak takut sama Tuhan. Makanya curang caranya begitu. Gua kadang-kadang kesel gua. Iya. Masa baru penyolokan udah 45%. Ada orang sana tuh, gua mah ngambil dia gua mah. Ya, pokoknya orang yang beriman Pak nggak bakal berkhianat sama Allah. Satu. Kedua, tarbiyah apa? Tarbiyatul amaliyah. Pendidikan apa? Amal Pak. Maaf ya Pak, jujur nih, ini pengurus nih. Kalau selain Ramadan sholat Isya banyak gini nggak? Sholat Isya sebanyak ini nggak? Enggak. Sholat subuh? Enggak. Kadang-kadang kalau di tempat saya yang azan Pak, ya Allah, aki-aki Pak, di sini mah bagus-bagus yang azan. Kori, kita resep dengernya Pak. Di kampung saya Pak, aki-aki Pak. Kita kalau bangun pada yang tari mulus perut kita Pak, kagak enak didengar Pak. Udah tua, udah metik, napas pendek, batuk mulu. Ya Rabbana, ya Rabbana. Kita udah bangun Pak, tidur lagi Pak, karena nggak ada gairah Pak. Yang ajannya anak muda ngapa? Dia lagi yang ajan napas pendek, batuk, bengek. Ya Allah, Allahu Akbar. Allah, ya Allah, anak muda ngapa yang ngajan biar resep kita dengernya. Kalau anak muda yang ajan, remaja Masjid Bani Umar, SMA ajannya beda Pak. SMA speednya kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak muda suara kenceng, speednya kuat, powernya mantap. Ketimbang yang pertama. Ada remaja Masjid Bani Umar kuliahan, anak kuliah ajannya beda Pak. Kalau kuliah begini, Allahu Akbar, Allah
Akbar. Coba subuh ajan begitu Pak. Pak Haji punya anak perawan, teriak, tarik calon mantu. Dah. Suaranya bagus. Yang keempat anak pesantren. Tuh anak pesantren kan lain aja nama anak kuliahan Pak. Kalau anak pesantren begini Bu adannya Bu. Nungguin ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak aja di mana Pak? Di Mekah, di sini, di Mekah lagi lu. Gua capek-capek aja 3 kali nggak dihargain banget. Di sini toh kan Ustadz yang ngajan. Pakai di Mekah jauh-jauh banget, emang nggak denger apa suara gua lo? Tuh ada yang namanya pendidikan. Anak-anak kita yang jarang ke masjid mushola jadi demen. Kenapa? Karena imanuna yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Iman kita naik karena ketaatan, turun karena kemaksiatan. Mumpung Ramadan ada Pak, jangan sia-siain. Tarawih jangan pakai bolong. Pak Ustaz saya pulang kerja jam 9 malam, udah bubar di rumah salah sendirian. Tuh hebat itu Ramadan. Semua juga Pak Ramadan, amal kita diperbagus, rezeki kita diperbanyak Pak. Saya tanya nih Bapak nih, kalau Ramadan peluangnya lebih dikit atau lebih banyak? Lebih banyak. Anak 5 mau buka puasa apa be mau, kita beliin Pak 5 model. Itu kuenya doang, ada belum lauknya. Makin banyak pengeluaran. Tapi alokasi nggak rezekinya? Kasih. Saya di Maulid undangan ceramah banyak, Isya Murad banyak, Saban banyak, sampai Ramadan Pak. Alhamdulillah. Saya kalau zuhur nggak makan Pak Ramadan mah. Iya. Ya, yang terakhir tarbiyatul khuluqiyah. Pendidikan akhlak, moral, etika. Apa yang dibutuhkan oleh Ramadan? 1, sifat jujur. Saya waktu kecil bandel Pak, beneran. Bandelnya tapi saya nggak kayak orang-orang. Saya mah lagi puasa ya kan, batal puasa karena saya ngambil wudhu ya, ke kumur sekali buang, 2 kali buang, 3 kali selengah kanan kiri telan gitu doang saya bandelnya ya kan, nggak nyajak orang saya mah ya, namanya kita emang begitu ya. Haus Pak, minum gitu. Artinya apa? Kalau orang nggak jujur Pak, nggak dibutuh Ramadan, dia akan berkhianat selamanya. Maka Ramadan bulan suci, maka jangan kotori dengan sifat pendustaan. Maka belajar dengan Ramadan dengan jujur, sabar. Karena hidup ini Pak, nggak semuanya senang. Hidup ini nggak semuanya susah. Hidup ini kapan kita susah, kapan juga kita bahagia. Karena hidup ini panggung sandiwara. Ada suka, ada duka, ada tangis, ada tawa, ada bahagia dan derita. Dan terakhir, Ramadan memberi akhlak apa? Akhlak yang senantiasa tidak jauh dengan Allah. Karena dengan ibadah Ramadan diharapkan sisa umur kita yang masih Allah berikan kepada kita, sisa umur yang menghadirkan keberkahan untuk kita semua. Saya berdoa semoga Bapak Ibu yang hadir malam ini, semoga panjang umur, sehat badannya, murah rezekinya, berkah rumah tangganya. Allah jadikan anak cucu mantu Bapak Ibu, anak cucu mantu yang soleh dan solihah. Dan doain saya Pak ya, biar saya sehat, panjang umur, barokah. Karena saya alokasi kenikmatan tambahan. Ya, jadi kata Yasin, wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi. Saya alokasi kenikmatan tambahan kena gula, diabetes. Gitu. Tapi tetangga saya Pak, di kontrakan kelas 5 SD, kakinya kena gula nggak apa-apa. Anak SD kelas 5 ya, kakinya kena gula nggak apa-apa, 2 kilo kenanya. Dia bawa pulang, bapaknya nggak punya gula. Dah terakhir Bapak Ibu bisa ngaji bareng saya di Ramadan ini, insya Allah di TPRI Pak, jelang sahur namanya. Ustadz Pasha jam 3:30 sampai jam 4:30. Ustadz Pasha jelang sahur di TPRI. Di Antep itu jelang buka puasa Pak, Senin sampai Minggu Ustadz Pasha saya. Dan terakhir di iNews TV jam 2 pada Jumat, Ustadz Pasha saya orangnya. Insya Allah semuanya saya tidak ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.